Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizka, Nisa dan Niko tak lagi menghubungi Lily. Bahkan nomor Lily telah diblokir oleh mereka. Dan Lily sangat sedih karena ia telah kehilangan teman-temannya. Sebulan telah berlalu. Lily tak lagi pernah diganggu oleh jin ifrit. Dan saat ini, waktunya Lily masuk kuliah. Dan di hari pertamanya, masuk kuliah, ia tak menyangka bisa bertemu dengan Rizka dan Siska. Lily sangat bahagia, ia pun mendekati kedua temannya tersebut. Siska pun menyambut Lily dengan penuh senyuman. Namun Rizka menyambut Lily dengan ejekan. Ejekan demi ejekan telah dilontarkan Rizka untuk Lily. Bahkan Rizka menyebut Lily dengan sebutan gadis setan. Rizka menuduh Lily bahwa keluarga Lily bersekutu dengan jin demi sebuah kekayaan. Rizka juga mengatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak mau berteman dengan Lily karena ia takut akan dijadikan tumbal oleh keluarga Lily. Lily sangat sedih dengan semua yang dilontarkan Rizka, sedangkan Siska sangat bingung dengan sikap Rizka. Kenapa ia kok jadi jahat terhadap Lily? Setelah puas mengejek Lily, Rizka pun menarik tangan Siska untuk menjauhi Lily. Dan Siska pun menuruti kemauan Rizka dengan ekspresi bingung. Dan setelah jauh dari Lily, Siska pun meminta penjelasan terhadap Rizka. Mengapa sikapnya terhadap Lily sungguh keterlaluan? Dan Siska pun bertanya kepada Rizka, apa yang membuat Rizka begitu membenci Lily? Rizka pun akhirnya menceritakan bahwa kakaknya, Rizky, telah melihat jin ifrit selalu mengikuti Lily kemanapun Lily pergi. Dan Rizka pun menceritakan perihal Niko yang selalu diteror oleh jin ifrit karena mencuri foto Lily. Siska pun terdiam mendengar penjelasan dari Rizka. Siska pun bingung harus mempercayai cerita Rizka ataukah tidak. Setiap hari Rizka selalu menarik tangan Siska untuk menghindari Lily, hingga tak ada kesempatan bagi Lily untuk berbicara dengan mereka. Suatu hari Lily bertemu dengan Siska seorang diri. Lily pun bertanya dengan nada pelan kepada Siska, mengapa dirinya dan Rizka menghindarinya. Siska pun menjelaskan bahwa dirinya tak bermaksud demikian. Namun Siska menceritakan bahwa kakaknya Rizka, yaitu Rizky, memiliki indera keenam. Dan Rizka mengatakan bahwa Rizky pernah melihat jin ifrit selalu mengikuti kemanapun Lily pergi. Kesimpulannya mereka semua menilai jin ifrit ada peliharaan keluarga Lily. Atau bisa jadi, jin ifrit itu adalah pesugihan dari keluarga Lily. Mereka menjauhi Lily karena takut dijadikan tumbal, seperti Niko yang selalu diteror saat mencuri foto Lily. Mendengar penjelasan Siska, Lily pun tampak sedih. Ia pun ingin bertemu dengan Rizky. Ia ingin menanyakan secara langsung apa benar dirinya selalu dibuntuti oleh jin ifrit. Siska pun memberitahukan alamat kerja Rizky kepada Lily, karena tidak mungkin bagi Lily untuk bisa menemui Rizky di rumahnya. Karena keluarga dari Rizky, yaitu Bu Diana, pasti tidak memberikan izin untuk Lily bertemu dengan Rizky. Malam harinya Lily sengaja tidak langsung tidur. Ia sengaja menunggu kedatangan kedua orang tuanya yang terbiasa pulang tengah malam, hingga tak ada waktu bagi Lily untuk berbincang-bincang dengan Lily. Karena setiap harinya kedua orang tua Lily pergi pagi, pulang tengah malam. Dan sekitar pukul 12 malam, orang tua Lily pun datang. Lily langsung mencerca beberapa pertanyaan kepada kedua orang tuanya. Apakah mereka memelihara jin ifrit sebagai pesugihan mereka? Mendengar pertanyaan Lily, kedua orang tuanya sangat terkejut. Dan kedua orang tua Lily berani bersumpah bahwa mereka tak memakai pesugihan ataupun memelihara jin ifrit. Dan kedua orang tua Lily pun meyakinkan Lily bahwa perjuangannya demi keluarga adalah di jalan yang benar. Kedua orang tua Lily pun menanyakan kenapa Lily bertanya demikian. Lily pun menjawab saudara temannya ada yang memiliki indera keenam, dan ia pernah melihat diri Lily selalu diikuti oleh jin ifrit. Dan Lily sendiri pun merasa demikian. Orang tua Lily berusaha menenangkan Lily hingga mereka menemani Lily untuk tidur bersama. Di atas tempat tidur, Bapak Chandra Rahardi dan Ibu Sulastri menceritakan kepada Lily bagaimana selama ini ia bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup sampai jadi orang sukses. Mereka bercerita awalnya mereka memiliki satu toko emas, di mana toko tersebut peninggalan dari kakek Lily, yaitu bapak dari ayah Lily, yaitu Bambang Rahardi. Dari satu toko hingga berkembang menjadi banyak toko. Lily pun mendengarkan cerita dari orang tuanya, dan dalam hati Lily, ia pun bertanya-tanya, lalu jin ifrit itu
kenapa selalu mengikutinya. Lily hanya bisa membatin dan tidak bercerita kepada orang tuanya. Keesokan harinya, seperti biasa Lily diantarkan sopir barunya yang bertugas khusus antar jemput Lily kuliah. Sopir tersebut bernama Pak Sodik. Di dalam mobil Lily merasa ada yang duduk di sampingnya. Namun ia tak melihat siapapun. Lily pun mengingat kata Siska kemarin, bahwa kakak Rizka yang bernama Rizky memiliki indera keenam. Dalam pemikiran Lily, bila memang Rizky memiliki indera keenam, pastinya Rizky tahu bahwa saat ini ia diikuti oleh jin ifrit. Maka dari itu, hari ini Lily memutuskan untuk bolos kuliah, melainkan ia akan pergi ke tempat kerjanya, Rizky. Sesuai alamat yang diberikan oleh Siska, akhirnya Lily meminta sopirnya, yaitu Pak Sodik, untuk putar haluan ke alamat yang diberikan oleh Siska. Lily pun minta Pak Sodik untuk merahasiakan kalau hari ini Lily bolos kuliah dan menemui seseorang. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan, akhirnya Lily pun sampai di kantor Rizky. Ia pun langsung masuk ke kantor Rizky. Dan saat bertemu dengan Rizky, Lily langsung mencerca Rizky dengan beberapa pertanyaan. Apakah kamu memiliki indera keenam? Apakah saat ini kamu bisa melihat jin ifrit bersamaku? Itulah pertanyaan yang diberikan Lily oleh Rizky. Namun Rizky tak menjawab pertanyaan Lily. Rizky hanya mengatakan, nanti ku jawab jika engkau sudah di rumah. Tinggalkan saja nomor teleponmu, karena aku masih banyak pekerjaan. Itulah jawaban yang diberikan Rizky kepada Lily. Akhirnya Lily pun meninggalkan nomor teleponnya. Kemudian ia pun pulang ke rumahnya. Saat berada di rumah, Lily langsung menuju meja makan. Ia makan ditemani oleh Mbok Jum. Namun masih beberapa suap, ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nomor itu milik Rizky. Lily pun membaca pesan dari Rizky, dan Lily sangat terkejut dengan pesan yang dikirim dari Rizky, di mana pesan itu bertuliskan, Lily, maaf jika aku tadi tak menjawab semua pertanyaanmu, karena di sampingmu ada jin ifrit. Aku tak mau jin ifrit tahu jika aku melihat keberadaannya, maka dari itu, aku pilih menjawab pertanyaanmu lewat pesan. Ekspresi Lily yang terkejut membuat Mbok Jum bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Lily pun memperlihatkan isi chat dari Rizky kepada Mbok Jum. Lily pun bertanya kepada Mbok Jum, jika memang jin ifrit itu selalu mengikuti, kenapa dia tak lagi menggangguku? Mbok Jum pun membisikkan sesuatu di telinga Lily, dan Lily hanya mengangguk saja. Nah, apakah yang dibisikkan Mbok Jum di telinga Lily? Ikuti terus ceritanya di YouTube Razavira_channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit karya Riza Fira.